Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Jack Meziro untuk memenuhi mata kuliah wawasan pendidikan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Riris Andriani Prambudi, Shinta Nabila Azahra, Alivia Fauzia Adima, Ferawati Fauzia, dan Nadia Salwa Nurrohma. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Silahkan. Yang pertama di sini terdapat biografi. Jack Meziro itu kelahiran tahun 1923, meninggal pada tanggal 23 September 2014, adalah seorang sosiolog Amerika dan profesor emeritus untuk pendidikan dewasa dan berkelanjutan di Teachers College, Universitas Columbia. Meziro bergelar BA dan gelar MA dalam ilmu sosial dan pendidikan dari University Minnesota. Gelar IDD dalam pendidikan orang dewasa dari Universitas of California, Los Angeles. Dia adalah pendiri program doktoral Adult Education Guide Intensive Study di Teachers College University Columbia. Selanjutnya, dalam karirnya, Meziro dipengaruhi oleh Paulo Freire dan Jürgen Habermas. Secara luas, Meziro diakui sebagai pendiri konsep pembelajaran transformatif. Namun, teori pembelajaran transformatif Meziro telah diilhami oleh sejumlah pemikir penting, yaitu Thomas Kuhn, Paulo Freire, dan Jürgen Habermas. Merekalah peletak dasar berpikir bagi Meziro untuk membangun fondasi dan teori pembelajaran transformatif yang kuat. selanjutnya ada teori Meziro. Yang pertama, mengalami disorientasi atau dilema. Yang kedua, menguji perasaan bersalah atau malu oleh diri sendiri. Yang ketiga, menguji asumsi-asumsi secara kritis. Yang keempat, mengetahui bahwa ketidakpuasan dan proses transformasi dapat dibagi atau dikomunikasikan dengan orang lain dan menegosiasikan perubahan yang sama. Yang kelima, melakukan penjajakan terhadap pilihan-pilihan akan peran, hubungan, dan tindakan baru. Yang keenam, merencanakan tindakan. Yang ketujuh, memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengimplementasikan rencana. Yang kedelapan, mencoba peran baru. Yang kesembilan, membangun kompetensi dan kepercayaan diri dalam peran dan hubungan baru. Yang terakhir, integrasi kehidupan dengan perspektif baru. Selanjutnya ada teori pembelajaran transformatif Meziro. Setiap individu memiliki pandangan tertentu terhadap dunia. Pandangan dunia ini mungkin diartikulasikan dengan baik atau tidak, tetapi biasanya berakar kuat pada pola asuh seseorang, pengalaman hidup, budaya di sekitar mereka, dan pendidikan mereka. Teori ini melibatkan analisis proses psikokultural dalam membuat makna, sifat struktur makna, dan bagaimana struktur dapat diubah melalui refleksi, wacana nasional, dan tindakan emansipatoris. Salah satu klaim utama Meziro adalah bahwa individu mengalami kesulitan untuk berubah karena pandangan dunia mereka menjadi kebiasaan pikiran atau ketidaksadaran, dan seringkali menjadi cara yang mendarah daging dalam memandang dan menafsirkan situasi dan konteks. Kebiasaan berpikir yang berkembang ini atau kerangka ontologis harus dipertimbangkan untuk memahami bagaimana, apa, dan mengapa orang dewasa belajar. Selanjutnya ada proyek pedagogi transformasi pandemi. Ketika Direktur Jenderal WHO menyatakan SARS-CoV-2 yang umumnya dikenal sebagai COVID-19 sebagai pandemi, sistem sekolah K-12 di seluruh dunia merespon dengan segera menghentikan pengajaran di kelas. Di British Columbia, Kanada, Menteri Pendidikan mengarahkan semua sekolah untuk segera menangguhkan pengajaran di kelas yang memaksa lebih dari
500.000 siswa dan 44.000 guru beralih ke pengajaran darurat jarak jauh. IRT melibatkan pergeseran sementara penyampaian pengajaran ke format penyampaian alternatif karena keadaan krisis. Mengajar dalam modalitas pembelajaran online, campuran, atau hybrid memerlukan pemikiran ulang dan desain ulang yang signifikan dari penggunaan pedagogi yang digunakan pendidik. Akibatnya, peralihan ke IRT berdampak pada kurikulum. Bagi pendidik, penyampaian konten memerlukan perubahan dalam tindakan, penilaian, dan pemilihan strategi pengajaran, sehingga banyak guru kelas yang berpraktik tidak siap. Proyek pedagogi transformasi pandemi dimulai dengan menangkap kebutuhan guru pendidikan menengah di British Columbia, Kanada selama pandemi. Tujuan keseluruhan proyek ini adalah untuk menemukan cara untuk memberdayakan pendidik teknologi sekunder dengan desain pembelajaran berbasis bukti yang dapat mereka gunakan dengan siswa mereka yang fleksibel dalam modalitas penyampaiannya, namun tetapi memenuhi hasil pembelajaran yang ditentukan. Untuk memahami mengapa deklarasi pandemi dan peralihan ke IRT merupakan dilema yang membingungkan bagi para guru, teknologi pada khususnya, kita mulai dengan garis besar kerangka ontologis yang mendominasi kurikulum dan pedagogi TE ini. TE berakar pada desain, aspek mencipta, membuat, dan melakukan aktivitas manusia atau model kepala, hati, dan tangan, pembelajaran transformatif. Berikutnya analisis teori Meziro. Teori pembelajaran transformatif Meziro telah diilhami oleh sejumlah pemikir penting dari Thomas Kahn, Paulo Freire, dan Jürgen Habermas. Merekalah peletak dasar berpikir bagi Meziro untuk membangun fondasi dari teori pembelajaran transformatif yang kuat menurut Illeris tahun 2009. Secara garis besar, seperti kata Kaleja, ada 3 pengaruh awal dan paling penting pada pekerjaan Meziro yang membantu untuk membentuk aspek terkait dengan teorinya. Ini termasuk konsepsi filosofi Kuhn tentang paradigma konsep Freire tentang conscientation, maksudnya kesadaran dalam domain pembelajaran, dan Habermas tentang diskusi dialogis lewat bahasa sebagai tindakan komunikatif. Lalu, di sini ada teori Paulo Freire. Paulo Freire adalah seorang tokoh pendidikan yang dikenal karena pemikirannya tentang konsep pendidikan yang membebaskan. Menurut Freire, pendidikan harus menjadi proses pembebasan dan bukan alat penindasan. Ia menentang sistem pendidikan yang mengasingkan rakyat miskin dan menggugat sistem pendidikan yang sudah mapan di masyarakat Brasil. Konsep pendidikan Freire menekankan dialog, kolaborasi, dan kesadaran akan realitas sosial sebagai elemen-elemen kunci dalam proses pembelajaran. Freire memperjuangkan agar pendidikan tidak hanya menjadi alat untuk mentransfer pengetahuan dari guru ke murid, tetapi juga sebagai sarana untuk membangkitkan kesadaran, kreativitas, dan pembebasan individu dari penindasan budaya, ekonomi, dan politik. Ia menekankan bahwa pendidikan seharusnya dilakukan secara dialogis, di mana guru dan murid berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ada perbedaan antara teori Meziro dan Freire. Nah, di dalam Meziro ini pendekatannya berfokus pada transformasi perspektif atau paradigma kognitif individu. Sedangkan Freire ini pendekatannya melalui memandang pendidikan sebagai proses pembebasan. Selanjutnya, perbedaan melalui fokusnya. Fokus teori Meziro ini memperhatikan perubahan pola pikir setiap individu melalui refleksi kritis terhadap pengalaman belajar. Sedangkan Freire ini berfokus menekankan pada dialog, kolaborasi, dan kesadaran akan realitas sosial sebagai elemen kunci dalam suatu pembelajaran. Nah, teori Meziro ini bertujuan untuk mendorong individu untuk mengubah cara pandang suatu individu terhadap dunia. Sedangkan Freire ini bertujuan untuk mendorong kesadaran setiap individu, menunjang kreativitas, dan pembebasan individu dari penindasan budaya, ekonomi, dan juga politik. Nah, selanjutnya ada perbedaan prinsip. Dari teori Meziro ini, proses prinsipnya itu melalui transformasi perspektif individu dengan refleksi kritis terhadap pengalaman pembelajaran. Sedangkan Freire ini, prinsipnya itu pendidikan harus dilakukan secara dialogis di mana guru dan murid harus berperan aktif dalam suatu proses pembelajaran. Nah,
Perbedaan konsep utama dalam teori Meziro dan Fieri ini terdapat pada teori Meziro, yaitu menekankan pentingnya refleksi kritis terhadap pengalaman belajar untuk mencapai transformasi pola pikir. Dalam hal ini, Meziro ini berfokus pada membuat individu menjadi seseorang yang kritis terhadap situasi. Sedangkan Fieri ini, konsepnya ini memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengembangkan potensi mereka. Contohnya yaitu yang ada sekarang, namanya adalah, konsep MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami, Meziro dan Ferry ini sepakat menyatakan bahwa pelajaran tidak hanya sebatas hafalan dan prestasi akademik, melainkan tentang perubahan dalam cara mahasiswa memahami realitas hidup. Perspektif transformatif mereka ini relevan untuk menjelaskan pengalaman belajar remaja yang kurang beruntung di pendidikan non-formal, karena pendidikan itu tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, dengan fokus pedagogi pengalaman untuk membebaskan siswa dari kerangka pengetahuan yang menindas, para remaja yang kurang beruntung bisa mengenyam pendidikan non-formal. Tujuan pendidikan non-formal ini bagi anak dan remaja yang kurang beruntung, yaitu bisa mengembangkan kesadaran kritis, meningkatkan kepercayaan diri, dan merangsang pengenalan kapasitas diri. Kerangka perspektif transformatif ini berguna untuk menjawab pertanyaan tentang arti dan makna akan pengalaman belajar, termasuk untuk bagaimana siswa yang putus sekolah bisa tertarik kembali pada proses pembelajaran dan peluang masa depan mereka melalui pendidikan nonformal. Dengan menganalisis keseluruhan pengalaman belajar, diharapkan siswa atau individu ini dapat memahami tantangan mereka dan dapat motivasi tindakan sosial serta mendorong perubahan dari tingkat institusi. Jadi pendidikan itu tidak hanya terbatas oleh pendidikan formal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.